Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum melaksanakan pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan, mungkin bisa dibantu ketua kelasnya untuk berdoa. Sebelum melaksanakan pembelajaran, mari kita doa selesai. Baik anak, sebelum kita mulai, ada baiknya kita cek terlebih dahulu ya kehadirannya di sini. Sudah cukup banyak yang sudah bisa masuk dalam pembelajaran. Ya, meskipun ada yang mungkin yang tidak bisa bergabung, tapi tidak masalah ya. Jadi jangan lupa nantinya juga presensi di Google Classroom-nya ya untuk kelengkapan administrasi. Pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah bahas mengenai reaksi searah dan reaksi dua arah atau kesetimbangan. Kemudian kita juga bahas mengenai kesetimbangan dinamis, kesetimbangan homogen dan heterogen, serta tetapan kesetimbangan. Mungkin ada yang masih ingat ciri-ciri tentang reaksi yang dikatakan setimbang itu seperti apa? Saya Pak, reaksi setimbang jika laju reaksi kanan sama ke kiri, di mana suatu saat konsentrasinya akan konstan. Akan tetapi reaksi tersebut tetap lanjut karena bersifat dinamis. Oh iya, benar ya. Jadi reaksinya laju reaksi ke kanan dan juga ke kiri itu dia sama, kemudian berlangsung terus menerus karena bersifat dinamis. Benar. Coba perhatikan gambar yang ada di dalam slide saya ini. Ini kan ada dua gambar, ada yang sebelah kiri dan ada sebelah kanan. Kira-kira apa aja yang bisa kalian perhatikan dengan gambar ini ya? Yang kiri volumenya berbeda, Pak. Yang kanan sama. Oh, yang sebelah kiri volumenya berbeda, yang sebelah kanan sama, benar. Perubahan pada sistem balon ini itu diberikan atau karena pengaruh apa? Perubahan konsentrasi, Pak. Nah, benar ya. Nah, kalau seandainya diibaratkan kesetimbangan, maka faktor yang mempengaruhi, salah satu faktor yang mempengaruhi dari kesetimbangan itu adalah faktor konsentrasi. Untuk pertemuan kali ini tujuan pembelajarannya itu ada 4. Nanti kalian akan mempelajari mengenai faktor-faktor kesetimbangan kimia itu berdasarkan asas Le Chatelier ya. Nanti kalian bisa menjelaskan berdasarkan asas Le Chatelier. Kemudian kalian juga akan menganalisis bagaimana pengaruh konsentrasi zat terhadap pergeseran arah kesetimbangan. Serta nanti ada video untuk merancang praktikum tentang faktor mempengaruhi kesetimbangan ini serta melaporkan percobaannya. Nah, di sini sudah ada bahan ajarnya dan juga ada LKPD-nya. Kalian bisa nantinya menggunakan dari bahan ajar dan LKPD-nya ini itu untuk melakukan diskusi kelompok. Jadi nanti akan ada diskusi, kemudian ada kuis, dan nantinya diakhiri dengan penguatan mengenai materi yang kita pelajari hari ini. Pak, bagaimana manfaat sih kita belajar tentang materi yang hari ini kita pelajari? Itu mungkin kalian pernah mendengar tentang ini ya, apa namanya, perubahan yang ada di dalam darah kita. Salah satunya itu kan darah di dalam sistem darah itu ada salah satu sistem keseimbangan di mana kalau seandainya kita mengkonsumsi asam atau basa, itu darah bisa membuat sistem tersebut bisa seimbang kembali. Baik, untuk selanjutnya coba perhatikan video yang saya munculkan di sini. Untuk bahannya saya menggunakan FeCl3 dengan konsentrasi 1 molar ya, atau besi 3 klorida, kemudian ada larutan KSN 1 molar atau kalium cyanide, kemudian air teh, Aquades, dan kristal Na2HPO4 atau natrium hidrogen fosfat. Oke, di praktikum kali ini saya akan melakukan 2 percobaan, yaitu menggunakan bahan lab beserta bahan kehidupan sehari-hari. Setelah kalian mendengar dari faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran alam keseimbangan dari video tadi, coba mungkin ada dari kalian yang mengemukakan pertanyaan-pertanyaan apa saja yang berkaitan dengan video percobaan tadi. Mengapa setelah penambahan larutan FeC13 larutan berubah menjadi merah darah? Mengapa setelah larutan PL
larutan berubah menjadi lebih merah daripada pembanding. Faktor apa saja yang berpengaruh pada reaksi kesetimbangan tersebut? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, silakan kalian buka akun Google Classroom kalian masing-masing. Nah, di dalamnya sudah ada bahan ajar. Tadi kan sudah saya sampaikan ada bahan ajar, kemudian ada LKPD. Nah, kalian buka bahan ajarnya terlebih dahulu. Saya beri waktu kira-kira sekitar 10 menitan lah. Kalian bisa baca materinya. Kemudian coba menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang kalian ajukan tadi. Gitu ya. Jadi, kemudian untuk lebih memahami konsep tadi itu, kalian bisa juga mengakses dari link video di YouTube yang sudah ada di bahan ajarnya juga sekaligus juga di LKPD-nya ya. Ini ada bahan ajarnya yang kalian bisa lihat kalian bisa baca. Kemudian ada LKPD. Nah, di LKPD ini gunanya nantinya agar kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian ajukan tadi. Ini kan sudah ditentukan kelompok-kelompoknya kan ya? Ya, masih ingat ya kelompoknya ya. Kemudian kalau seandainya ada kesulitan mengenai pengerjaan LKPD-nya bisa bertanya pada saya gitu. Jangan lupa mencatat sumber referensinya ya. Jadi kalian referensinya bisa berupa dari internet, boleh dari buku-buku. Kemudian mungkin prosedur-prosedur praktikum yang lain mungkin kalian bisa, jangan lupa dicatat. Pak, izin bertanya. Untuk produsernya dituliskan lengkap Pak sesuai tahapan di video. Ya. Jadi di video tadi ada cuma tidak ditunjukkan prosedurnya ya. Jadi kalian bisa menuliskan atau menyusun dari prosedurnya itu sesuai dengan video tadi. Jadi urut. Dibuat peta konsep nggak apa-apa kan Pak? Boleh. Biar mempermudah kalian boleh menggunakan peta konsep. Jangan lupa kalian membuat bahan presentasi dari hasil diskusinya. Kemudian kalian bisa share di Google Classroom-nya. Di sini sudah ada forum diskusi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sesuai dengan pembagian kelompoknya. Adakah dari kalian atau kelompok 1, 2, 3, 4 itu yang bersedia mempresentasikan terlebih dahulu hasil diskusi kelompoknya? Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengaruh konsentrasi pada sistem kesetimbangan Fe3+ ditambah SCN-. Faktor yang mempengaruhi perubahan arah kesetimbangan pada sistem tersebut adalah konsentrasi. Bila konsentrasi bereaksi Fe3+ atau SCN- ditambah, maka akan merubah tetapan kesetimbangan baru menjadi lebih kecil C lebih kecil Kc. Maka reaksi akan bergeser ke kanan menuju produk menghasilkan warna merah darah. Demikian sebaliknya, jika konsentrasi produk ditambah, maka tetapan kesetimbangan baru menjadi lebih besar, Kc lebih besar Kc, sehingga akan menggeser kesetimbangan ke kiri atau ke arah bereaksi menghasilkan warna jingga. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 atas presentasinya. Berikan apresiasi mungkin ya tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, baik, ada teman-teman yang mau bertanya tentang kepada kelompok 2? Berdasarkan penjelasan Anda tadi, konsentrasi berpengaruh pada keseimbangan. Mengapa pada percobaan tadi digunakan air teh sebagai pembanding, sedangkan sistem keseimbangannya tidak dicampur teh? Silakan mungkin kelompok 2 di kelompoknya Angel tadi bisa menjawab dari pertanyaan kelompok 4. Baik, terima kasih. Penggunaan air teh sebagai pembanding pada praktikum di video tadi adalah digunakan untuk menunjukkan bahwa air teh yang awalnya berwarna coklat pekat, jika ditambahkan dengan air atau diencerkan, maka warnanya akan memudar. Hal ini menunjukkan bahwa pada air teh yang diencerkan konsentrasinya rendah, sedangkan air teh yang coklat konsentrasinya tinggi. Pada sistem besi, semakin besar konsentrasi produk, maka akan semakin merah darah. Ya. Baik, gimana kelompok 4? Sandora Terima kasih, tadi jelas. Oh, jelas ya. Anak-anak, kalian sudah mengerjakan LKPD-nya tadi? Ya, saya kira 2 kelompok berdiskusi sudah cukup. Apakah ada yang masih ragu atau ada yang masih mau ditanyakan mungkin dari penjelasan 2
yang sudah dipresentasikan? Saya, Pak. Oh, Nabila, silakan Nabila. Saya masih lagi dengan faktor konsentrasi yang ditunjukkan pada animasi tadi. Jika ditambah, lebih kecil. Kemudian reaksi bergeser ke kanan dan sebaliknya. Bisa dijelaskan lagi, Pak? Mungkin ada yang bisa membantu. Berdasarkan animasi geser jumlah konsentrasi reaksi atau produk, maka di bagian bawah ditunjukkan jumlah KC dan KC, sehingga sebelum kita jalankan maka antara KC dan KC berbeda. Setelah dijalankan maka akan ada kondisi di mana KC dan KC akan sama, maka akan terbentuk kesetimbangan. Arahnya bergantung pada perbandingan KC dan KC. Jika KC lebih besar KC, maka akan bergerak ke kiri dan sebaliknya. Ya, benar sekali ya, bagus. Bagaimana, Nabila? Mungkin ada yang masih belum jelas? Pak, terima kasih, jelas. Jika sudah jelas, sebagai pemantapan materi yang kita pelajari hari ini, itu silakan akses Google Form kalian. Di situ sudah ada kuis ya mengenai materi kita hari ini. Mungkin silakan berikan waktu sekitar 10 menit untuk mengerjakan. Di sini sudah ada beberapa soal yang kalian bisa kerjakan. Di sini ada kuis mengenai materi yang kita pelajari hari ini. Masuk dalam bagian terakhir, saya berikan sedikit penguatan mengenai materi yang tadi kita sudah bahas. Nah, animasi tadi kita kan sudah juga menunjukkan bahwa faktor konsentrasi berpengaruh pada sistem kesetimbangan. Jadi kalau seandainya konsentrasi reaksi ataupun reaktan dan juga produk itu dirubah, maka dia akan merubah nilai dari K dan Q-nya, ketetapan yang barunya, sehingga ketika dia bereaksi, misalkan ini adalah suatu sistem kesetimbangannya. Jadi kalau seandainya reaktan itu ditambahkan, maka dia akan bergeser ke sebelah kanan. Dan sedangkan kalau seandainya produknya yang ditambahkan, maka dia juga akan bergeser ke sebelah kiri. Nah, nantinya sampai dengan kapan? Sampai dengan terbentuk kesetimbangan yang baru. Nah, kemarin kan sudah kita bahas kalau seandainya kesetimbangan itu berjalan terus-menerus, jadi dia disebut dengan kesetimbangan dinamis. Ada yang bisa memberikan kesimpulan dari pertemuan kali ini? Dari materi yang kita bahas tadi, kesimpulan yang bisa diambil adalah pertama, faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan bisa dijelaskan dengan asas Lee Cadlier, di mana pengaruh dari luar kesetimbangan akan mempengaruhi pergeseran kesetimbangan sehingga akan terbentuk kesetimbangan yang baru. Yang kedua, konsentrasi akan mempengaruhi kesetimbangan sesuai dengan zat yang ditambahkan. Jika bereaksi ditambah, maka akan bergeser ke kanan dan sebaliknya. Ya, baik. Oke, terima kasih. Bagus sekali kesimpulannya. Dengan disampaikan kesimpulan tadi, maka kita sudah dalam tahap akhir pembelajaran kita. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai faktor-faktor lain yang akan mempengaruhi dari pergeseran arah kesetimbangan. Jadi, yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan itu tidak hanya konsentrasi saja ya. Nanti kita akan belajar di pertemuan yang akan datang. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih atas perhatiannya ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Ya, karena masih dalam kondisi pandemi ya. Ya, tetap ada di rumah masing-masing saja ya. Kalau tidak ada kegiatan yang mendesak ya, jangan keluar rumah. Baik, terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.